Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rahman Nugroho, NIM 1194021. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kuis saya jaringan akses di kabel, di mana disuruh untuk mensimulasikan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di mana di sini kita lihat untuk pertama itu ini menggunakan IP statik, dikonfigurasi menggunakan IP statik yang terhubung kepada switch, diantaranya itu server, web server, DNS server, mail server, DHCP server. Switch ini akan terhubung pada router. Nah, router ini sebagai kunci atau sebagai gateway atau sebagai gerbang untuk mensimulasikan ke antara topologi di sini dan di sini. Nah, mana di sini ada switch lagi yang berfungsi sebagai pembagi jaringan. Switch berfungsi sebagai pembagi jaringan untuk ke laptop Caca, access point, dan access point ini akan terhubung ke dalam laptop Doni, dan di mana switch ini akan terhubung kepada MSC, dan di mana MSC ini akan terhubung pada tower cell tower. Cell tower ini akan terhubung pada Adi, Fadli, Edi, dan nah, untuk cara membuatnya kita langsung masuk aja ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya udah set untuk menaruh beberapa yang dibutuhkan dalam sebuah topologi jaringannya. Nah, di mana yang pertama itu kita langsung hubungkan saja menggunakan kabel strike pas Ethernet ke sini. Biar lebih gampang ya. Aslinya itu kita bisa langsung ke router terlebih dahulu, kita masukin ke switch. Nah, yang satunya lagi router yang ini kita terhubungkan ke dalam sini. Mengapa saya tadi menghubungkan ke 00? Ini menghubungkan ke 00. Kita ulangi lagi saja. Kita ulangi lagi saja. Oke. Mana tadi routernya pakai 281. Ini ya. Di sini. Ini kenapa saya pakai fast entry 00? Karena ini akan terhubung ke switch sebagai gateway atau gerbangnya. Nah, di sini sedangkan ini sebagai penerus dari gateway-nya kepada domain atau user yang ada. Oke, kita lanjut aja. Kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan satu-satu. Intinya menghubungkan terlebih dahulu dengan kabel apa ya? Nah, ini kan fasilitasnya kurang ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini. Tapi jangan lupa untuk dimatiin terlebih dahulu ya. Karena emang dari sananya memang begitu. Nah, oke, kita hidupkan lagi, kita hubungkan. Oke, terhubung. Oke, sudah mulai terhubung ya. Kita hubungkan. Lebih enak kita hubungkan lebih dahulu lah, karena di sini tadi yang satu menggunakan kabel dan yang satu menggunakan access point. Switch-nya ini akan terhubung. Oh ya, salah pencet. Nah, ini backbone, dan ini masih kurang ya untuk anunya. Caranya sama seperti tadi. Kita langsung masukkan yang ini. Oke, kita masukkan backbone konsol. Salah, sorry, ada kesalahan. Oke, kita ulang lagi. Backbone ke Ethernet 61. Nah, ini kan masih ngacak ya. Untuk ininya terhubungnya masih ngacak ya. Oke. Ini kita matikan terlebih dahulu aja untuk wirelessnya, dan artinya biar gambarnya tidak berantakan. Kita matikan terlebih dahulu aja. Ini juga kita matikan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini gimana caranya biar terhubung ke access point? Yang pertama kita matikan terlebih dahulu untuk laptopnya. Ini kita
buang, kita masukkan untuk port untuk akses pointnya, untuk wifi-nya gitu dalam istilahnya. Nah, sudah terhubung ya. Nah, setelah itu kita langsung masuk untuk set konfigurasinya. Pertama untuk gateway-nya itu terlebih enak dari sini aja ya. Untuk konfigurasinya yang pertama itu device Ethernet 1 sebagai gateway-nya, yaitu ada, kita bisa lihat di sini 8002. Oke, di sini kita masukkan untuk device internal ya 8.0.0.2 satunya, yaitu sebagai gateway ke lainnya atau peneruskannya atau gateway ke usernya, kita masukkan 10 titik dengan IP 10.0.0.1. Oke, subnetnya otomatis ya. Nah, yang satunya juga tadi ya, untuk subnetnya juga sudah otomatis. Nah, setelah itu kita masukkan untuk di sini tadi kan gateway-nya 8.0.0.0. Nah, DNS servernya itu DNS Google ya, 8.8.8.8. Oke, nah untuk set IP-nya itu di static karena sebuah server itu tidak boleh berubah-ubah IP-nya, nanti bingung untuk mengirimnya. 8.8.8.10 subnetnya ini otomatis. Kita lanjut ke server DNS-nya. Nah, di sini server DNS-nya itu gateway-nya 8 masih sama. DNS servernya itu di 8.8.8.8. Nah, untuk fase internetnya yaitu ada IP address-nya, karena ini sebagai server DNS maka kita masukkan 8.8.8. Oke. Nah, di sini mail server. Nah, ini nanti sebagai istilahnya lah, istilahnya kalau di dalam jaringan ini andaikan aja server di Itera lah gitu, untuk menghubungkan nanti untuk mengirimkan emailnya. Nah, ini masih sama gateway-nya yaitu ada 8.0.0.2. DNS-nya itu 8.8.8.8. Oke, untuk fast Ethernet-nya itu IP-nya itu ada 8.8.8.11. Nah, yang ini oke. Nah, ini gateway-nya masih sama 8.0.0.2. DNS server itu 8.8.8.8. Untuk fast Ethernet-nya itu ada 8.8.8.12. Subnetnya akan otomatis. Nah, untuk di sini ini belum kita hubungkan ya sorry. Nah, ini menggunakan kabel koaksial. Oke, satu-satu ya dimasukin. Oke, ini dihidupkan, jangan lupa dihidupkan biar bisa dia terkoneksi. Ini sudah dihidupkan. Oke, nah ini sudah mulai terhubung ke switch ya. Yang merah ini tandanya belum terhubung. Gimana caranya kita menghubungkan ini? Kita harus men-setnya dengan CLI. Nah, di sini bisa kita end terlebih dahulu. Oke, nah kita buat konfigurasi baru untuk CLI-nya. Yang pertama di sini saya sambil lihat di HP untuk catatannya. Nah, di sini kita tulis dulu konfigur terminal, karena kita ingin mengkonfigurasi agar dia IP-nya DHCP, atau dia IP-nya itu DHCP itu dalam artian DHCP itu IP-nya tidak ditentukan atau dia bebas untuk mendapatkan IP-nya, nanti tergantung dari pengaturan dari routernya atau IP yang belum digunakan di dalam routernya itu terlebih dahulu. Nah, kita configure router. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi dari
interface fast Ethernet 0,1 ya, karena dia yang gateway kepada user. Oke, kita masuk ke config if. Nah, kita bisa set untuk IP DHCP ya, DHCP exclude address. Nah, di sini untuk IP yang tidak boleh digunakan untuk IP DHCP servernya itu ada 10.0.0.0 dari 1. Nah, karena apa? Satu kan sudah digunakan kepada router yang di sini ya, jadi gateway kepada user. Nah, sampai ke 10.0.0.20. Nah, sampai 20. Oke, ini kayaknya kelebihan ngasih 0 ya. Hapus aja. 10.0.0.1. Oke, config. Oke, kita config ke IP DHCP full cell. Oke, setelah itu DHCP full cell kita masuk ke networknya itu IP induknya itu 10.0.0 IP induk dan submask yaitu 255 IP kelas A dan karena subnetnya IP kelas A maka 255.0.0.0. Oke, setelah itu kita mendefinisikan ke default. Jadi IP-nya dari IP default routernya. Default router 10.0.0.1. Nah, habis itu kita ke DNS-nya. Untuk mendefinisikan DNS-nya, DNS server itu di tadi A 8.8.8.8-nya 4 kali. 8.8.8.8. Oke, sudah. Nah, setelah itu karena udah, kita bisa ke exit dan end. Nah, sudah. Nah, ini kenapa masih merah? Karena kita belum meng-on-kannya. Untuk ininya, hampir lupa. Kita on-kan terlebih dahulu. Nah, dia sudah mulai terhubung ya. Nah, maka nanti dari switch atau laptop ini atau access point ini atau cell ini akan otomatis mendapatkan IP dari router ini. Bisa kita lihat di sini di configuration di backbone. Nah, ini dia belum mendapatkan IP ya, atau belum, karena dia belum terhubung di sini. Nah, oke, sudah terhubung. Apakah sudah mendapatkan IP? Nah, sudah ya, sudah mendapatkan IP otomatis. Ini untuk IP-nya yang didapatkan itu 21. Karena yang dari 1 sampai 20 itu tidak boleh, maka dia dapatnya 21 untuk subnet max-nya ini, gateway-nya. Tadi gateway-nya itu kan di sini ya, di router ya. Memang kan dapat 1 DNS servernya ini. Oke, sudah. Oke, untuk mengsetnya ini agar caranya dia bisa terhubung. Yang pertama itu kita ubah terlebih dahulu untuk namanya. Misalkan provider saya provider XL gitu ya. XL. Nah, di sini kita ganti juga untuk konfigurasinya itu menjadi XL.
sini juga jadi di sini udah XL. Nah, kita tinggal hubungkan saja nih. Di ini di on, providernya diganti jadi XL, dia otomatis akan terhubung. Kita tunggu saja apakah dia bisa terhubung. Dilakukan dapat IP, biasanya dia error ya, biasalah gratisan. Ini kita ganti jadi XL juga. Ini nah di sini caranya itu dimatikan terlebih dahulu karena dia belum punya wifi. Nah, ini dimasukkan, setelah itu di on kan kembali. Nah sudah terhubung nih. Nah, sudah terhubung ke sana. Nah, kenapa dia tidak terhubung ke sini? Coba kita rubah lagi biar beda, biar dia terhubung terlebih dahulu ke sini. Nah, sudah kan ya, dia terhubung. Nah, ini setelah itu kita ganti lagi. Ini di sini, di ini configuration, di on udah baca, terus ya di XL. Nah, masih lama ya loading. Nah, kita lanjut ke sini aja. Configurationnya kita ganti di sini untuk provider satu aja lah, satu atau tiga tri. Di sini kita ganti juga untuk konfigurasinya jadi tri, tiga tri. Sini kita masukkan caranya kayak tadi, di on tri. Dia tidak ya, masih ke sini ya. Oke, bisa dirubah aja lah, ini bisa dirubah menjadi 2 misalkan. Ini 2. Nah, sudah terhubung ya. Ini kita misalkan jadi 3 tadi. Ini config di sini kita angkat jadi 3. Nah, tuh sudah terhubung ya, sudah terhubung. Nah, tuh sudah terhubung. Nah, biar nggak tabrakan gini, kita ganti aja lah, berarti 4. Ini kita ganti jadi 4. Biar dia bisa terhubung ke sini. Nah, biar dia kan membacanya di setiap. Jadi kalau misalkan di sini providernya XL ya, berarti di sini kita harus nulis providernya XL karena biar bisa kebaca satu-satu, karena yang diminta di kuisnya itu begitu. 4 di sini 4. Oke. Nah, kita tunggu aja sambil menunggu. Setelah itu ini belum nyaut nih, perlu di close. Close. Belum nyaut. Kok tidak nyaut? Dia biasanya aneh, biasanya dia error atau ya biasalah. Oke. Nah, sudah terhubung, bisa kita rubah ini.
misalnya biar sama. Loading. Nah, sudah. Oke, kalau sudah bisa kita di sini. Oke, sudah ya, sudah terhubung. Nah, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain Litera. Lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Melakukan pengiriman ke 2 user berbeda. Oke, kita langsung ke petunjuk soalnya. Kita langsung masuk ke dalam soalnya karena untuk simulasinya udah jadi. Kita masuk ke sini. Setelah itu kita masuk ke service, kita masuk ke email. Nah, di sini domainnya itu Litera ACID. Kita set. Nah, untuk namanya coba kita lihat. Pertama ada Caca. Oke, Caca. Passwordnya itu 1 aja biar nggak lupa. Setelah itu ada Dedi. Passwordnya 1. Oke, kita tambah. Nah, sini karena belum ditambahin namanya, bisa kita ganti aja smartphone-nya Ferry. Nah, di sini smartphone-nya Agus. Ini smartphone-nya Dani. Ini smartphone-nya Ariel misalkan. Ini siapa ini nih? Dani udah. Nah, kita masukkan di sini tadi di email sini Ferry. Ini kalau besar, buat kecil aja. Dedi. Oh, ini dihapus aja dulu biar nggak ribet. Nah, kita nambah lagi. Dedi. Ini 1. Di situ Ferry. Passwordnya 1 juga. Agus. Passwordnya 1 juga. Setelah itu ada siapa lagi yang belum terdaftar? Ini cara untuk mendaftarkannya di dalam server email ya. Jadi nanti kita di sini kita daftarin terlebih dahulu biar nanti emailnya bisa kebaca di dalam server email, biar bisa dikirim melalui email itu. Nanti dia router akan menghubungkan ke DNS server email. Nah, setelah itu nanti dicari, misalnya kan Caca mengirim ke Dedi, berarti nanti dari server email dia balikan lagi. Di sini Caca mengirim ke Dedi. Nah, kita untuk mendaftarkannya terlebih dahulu domainnya biar kebaca. Nah, itu kita daftarkan di sini. Gitu. Tadi sampai Ariel ya. Oke, Ariel 1. Oke, tambah udah 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, di sini udah 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, di sini kita bisa masuk ke sini. Nah, di sini kan IP-nya masih statik, kita buat ke DHCP biar dia dapat IP. Nah, sudah ya dapat IP, kita masuk ke sini ke email. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya tadi Caca. Emailnya Caca Litera incoming emailnya untuk server emailnya. Nah, ini untuk kita isi IP DNS-nya 8.8.8.titik mail server tadi kan ya, saya bilang ke mail servernya itu berapa gitu. Jadi 11. Nah, kan tadi kan di sini kan kita lihat di sini untuk mail servernya kan 11. Masukkan ke 11. 8.8.8.11. Username-nya Caca tadi. Passwordnya 1, kita save. Oke, sudah. Kita lanjut ke tempat Dedi terlebih dahulu biar gampang. Nah, di sini IP-nya sudah DHCP ya, karena dia kan langsung ke access point, dan access point-nya itu dapat IP sekian. Nah, kita masuk ke desktop. Setelah itu kita daftarkan emailnya, masih sama namanya
pertama itu Dedi, addressnya Dedi Itera C ID, incoming emailnya 8.8.11 lagi 8.8.11 username-nya Dedi, passwordnya 1, save. Oke, sudah. Kita masukkan terlebih dahulu aja semuanya biar nggak ribet. Nah, di sini IP-nya sudah langsung dapat dari IP dari BTS nih. Oke, kita masuk ke email, masih sama namanya siapa tadi, Ferry Itera ACID. Nah, kenapa pakai Itera ya? Tadi kan saya udah bilang di awal, bandingkan saja ini email server dari Itera gitu, domainnya kita buat dari Itera gitu. 8.8.8.11 8.8.8.11 username-nya Ferry, passwordnya 1 tadi. Oke, save. Oke, sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini desktop, email, kita masukkan namanya Agus Itera ACID 8.8.8.11 username-nya Agus, passwordnya 1, save. Di sini Dani mail, your name Dani, email addressnya kita masukin Dani, kita daftarkan terlebih dahulu yang Dani Itera ACID 8.8.8.11 username-nya Dani, passwordnya 1, save. Yang terakhir real email, sama masukkan dulu your name Ariel, email addressnya Ariel Itera ACID 8.8.8.11 username-nya Ariel, passwordnya 1, save. Oke. Nah, kita coba langsung. Pertama, gimana tadi, pada masing-masing user, setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda. Oke, pertama kita kirim ke Caca, ke Dedi dari Caca. Tuh Dedi Itera ACID, subjeknya lagi ngapain, isinya halo, ngapain, udah makan belum, udah makan belum. Oke, send, kita send. Nah, kita lihat ke Dedi, kita lihat apakah keterima di receive. Nah, sudah ya. Jadi dari Caca nih, dari Caca lagi ngapain, udah makan belum. Nah, kita coba kita ke Ferry ya, ke Ferry, dari Caca ke Ferry, Ferry tadi kan Itera ACID
halo gitu bisa. Halo, selamat sore, ada yang bisa dibantu? Halo, selamat sore, boleh kenalan nggak? Set. Oke, Caca ngirim ke Ferry, kita lihat di Ferry email save. Nah, dari Caca, halo selamat sore, boleh kenalan nggak? Oke, bisa ya, dari Caca ke Ferry udah bisa ya. Sekarang kita dari Dedi, nah ke Dedi, ke misalkan ke Dani ya, ke Dani. Coba kita buat Dani. Halo, halo, woi, di mana? Woi, di mana? Woi, di mana? Nah, kirim. Oke, kirim. Dani, kita buka di Dani. Oke, stop, reset. Nah, dari Dani, halo, woi di mana tuh? Nah, sekarang kita ngirim ke Ariel ya, Ariel. Jadi ngirim ke Ariel. Ariel. Halo, halo. Dari Dedi. Set. Kita buka di tempat Dedi, di tabletnya Dedi nih. Misalnya ngirimnya dari laptop Dedi nih, ngirim ke tabletnya Ariel. Tuh masuk dari Dedi, subjeknya halo, diterimanya 15.33. Oke, tuh Sabtu 15 Oktober, halo dari Dedi. Oke, nah bisa kan ya. Nah selanjutnya kita ke Ferry. Nah Ferry ini mau mau ke Caca. Oh iya, nah di sini misalkan nih, nah tadi kan ngirim nih, nah nih dibalas nih. Nah gimana ya, nih di reply nih, misalkan nih dibales. Ngirim ke Caca lagi nih misalnya, iya boleh. Nah misalkan nih, set, kita lihat di Caca di email, save, tuh dibales. Config, stop, save. Halo, halo tuh nih, iya boleh tuh dari halo, membalas halo dari Ferry, iya boleh tuh. Nah, misalkan kita ganti lagi lah ya, kita coba misalkan Ferry ini mau minta catatannya Agus. Nah, kita buat sa eh oh, salah. Coba email terbaru dari ke Agus ya, Agus Itera, di subjeknya halo, halo Agus, minta catatan dong. Chat nih, kita lihat di emailnya Agus tadi ya, tuh dari Didi, Ferry ke Agus, Agus ini tadi Ferry Agus, sampai salah klik. Nih dari Ferry, halo Agus, halo Agus,
halo Agus, itu tadi minta catatan dong, bisa ya. Nah selanjutnya Ferry mau ngirim ke Caca deh, ke Dedi deh, ke Dedi. Itera ACID. Halo aja, halo biar singkat lah, halo sore gitu. Set. Jadi dapat kiriman gak dia? Nah ini dari Ferry, halo sore ya, bisa keterima ya. Berarti bisa ya. Sekarang Agus mau ngirim email ke Caca deh, Caca Intera ACID di mana? Ayo ngajak main send. Agus ngirim ke Caca, kita buka di tempatnya Caca, di refresh tuh. Agus di mana? Ayo main. Bisa ya berarti ya. Sekarang kita ke Dani. Oh tadi masih satu ya ini ya, satu, harusnya 2 kali ya. Oke kita coba lagi ke Aril. Subjeknya sore set. Langsung ke Aril, kita buka dari Agus sore, temanya sore. Nah setelah itu kita lanjut ke Dani, karena setiap user dikirim 2 ya. Jadi soalnya ini ke Dedi. Oh Dedi. Ke Caca aja deh, ke Caca. Aduh ada i nya, aduh kenapa ini nggak bisa dihapus. Makan, subjeknya makan yuk. Set. Dari Dani ke Caca, save, makan. Dari Dani ke Caca, makan yuk. Nah, sekarang satu lagi Dani ngirim ke Ferry. Jangan gitulah. Udah ngajak makan Caca duluan nih. Set. Nah, kita lihat si Ferry nih dari Dani. Jangan gitulah, oke kirim ya. Nah udah 2, sekarang kita ke Aril yang terakhir. Aril, kita email, kita buat emailnya terlebih dahulu ke Caca deh, biar makin rame yang ngerebutin Caca. Nanti malam makan yuk. Nah, set. Kita
kita lihat di ini. Nah tuh Ariel. Nah coba kita reply ya, kita bales ya. Nah optimal makan yuk. Misalkan di sini udah diajak makan Ferry tadi Ril, maaf ya. Misalkan dibales nih, set. Kita lihat di Ariel, email tuh dibales, udah diajak makan Ferry tadi Ril, maaf ya. Nah itu bisa ya, berarti dia bisa saling bales-balesan ya untuk pesannya. Nah ini karena Ariel satu lagi. Oke, karena tadi Caca ngomong ke Ferry ya, kita cepat Ferry dia nggak terima nih. Jangan parah sih, udah mulai ngajak makan aja. Nah coba misalkan set, kita lihat di Ferry di email self tuh halo, parah sih udah ngajak makan aja tuh. Nah jadi dalam artian topologi ini bisa digunakan antara dia Caca mengirim ke Dedi, atau ngirim ke Ferry, atau ngirim ke Agus dan Ariel. Nah dilakukan jadi juga udah 2 kali kepada usernya, dan juga udah dibales, bisa saling. Jadi bisa dikatakan untuk topologi ini berhasil. Karena di sini tadi kan cuman mau ngirim email ya, jadi dia masuknya ke sini, dan nanti dari server ini akan meneruskan. Misalkan tadi kan udah ditulis domainnya, juga udah didaftarkan domainnya, misalkan Caca Itera ACID tadi kan. Nah karena tadi menggunakan Itera karena apa? Karena di sini kita anggap aja kita ada lagi di kawasan Itera gitulah. Nah misalkan tadi server ini Caca, nah udah dikirimkan. Nah di sini kita daftarkan tadi juga udah Caca dan passwordnya 1 gitu kan. Nah jadi dia bisa saling terkoneksi antara satu sama lain. Jadi sekian dari saya, presentasi kuis dari saya. Mohon maaf bila ada bersalah kata atau terlambat untuk mengumpulkan, karena tadi saya masih bingung dalam mengotak-atiknya ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.